Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ninaze Vlog. Gue akan menceritakan, oh ya, viewer gue bilang nggak ada narasumber. Emang untuk sementara ini gue nggak ada narasumber karena gue sekarang lagi nggak ada di Indonesia. Gue ada di negeri yang jauh di sana. Makanya lo kepoin YouTube gue, jadi lo tau gue berada di mana. Oke guys, gue mau mencerita waktu zaman gue SMA kelas 3, malam-malam jam 8 malam gue pulang dibantai sama anak 3 DKI, tapi ternyata gue bisa kick balik. Begini ceritanya. Waktu gue pulang dari Blok M menuju ke Pasar Minggu naik sama basis gue 75. Pada gue kelas 3, gue Ucok sama temen gue Tulang sama basis gue kelas 3. Tiba-tiba setelah lampu merah Santa gereja, emang selalu kejadian di situ ya. Selalu gereja Mampang, selalu di gereja Santa itu tiba-tiba ada segerombolan anak sekolah, anak STM, tapi ternyata itu anak STM 3 DKI. Karena gue ada lihat ada coretannya 3 DKI. Mereka tuh sekitar 30-40 orang, banyak kayaknya, karena dia tahu mau jegat SMA gue tuh. Karena gue mungkin pada saat itu terlalu ngeremehin dia, jadi dia pengen nyegat gue, anak-anak Power 75. Nah pas gue lewat di Mampang, ternyata bis gue tuh rada ke kanan gitu loh. Dia mungkin bingung ini anak penerbangan apa anak power karena malam. Jadi mereka itu nggak tahu. Nah bis gue tuh keburu ke tengah, ngelewatin ngelewatin. Jadi tuh sepanjang jalan Mampang itu udah dibarisin tuh, udah banyak tuh di anak 3 DKI itu udah banyak. Jadi dia kayaknya mau udah ngatur strategi ya. Tapi karena kita itu daerah kita, jadi kita tahu gimana caranya. Tiba-tiba di depan Hero ada gerombolan lagi. Jadi ini kayak dia tuh ada kayak 2 tempat gitu lah. Jadi ribut di sini udah ngatur siasat. Tapi karena kita pinter, nah yang gerombolan itu di bawah itu gerombolan ada 15-20 orang itu di bawah itu langsung Ucok sama anak-anak langsung turun. Kita bikin mereka kocar-kacir ke belakang, kita serbu ke belakang. Akhirnya di patas yang dari belakang itu juga mereka ternyata dia pikir mereka udah mau balik ke daerah 3 DKI ya. Mereka itu udah akhirnya naik patas dari belakang. Gue lihat akhirnya kita serbu ke patasnya, kita naik ke patasnya. Akhirnya kita kick balik lah. Mereka mau bantu kita, malah kita yang bikin kick balik mereka. Dan pada saat itu juga emang pada saat tahun-tahun itu kita sama 3 DKI tahun-tahun 95. Tahun-tahun 95 emang kita tuh emang bikin koordinir kalau kita tuh ribut sama 3 DKI. Mungkin karena kenapa? Mungkin dia sebel karena kita tuh anak power waktu angkatan gue tuh suka nongkrongnya. Jadi kalau kita pulang sekolah, kita tuh nongkrong ke Kalibata Mall. Mungkin karena gini, karena di Kalibata Mall itu ada kelompok pelajar-pelajar lainnya, tapi kalau kita udah masuk itu nggak ada pelajar lainnya, udah anak SMA Purnama aja. Mungkin kita cuman nggak banyak juga sih, 15 orang atau satu basis aja nongkrong di situ, nongkrong jalan-jalan apa segala macam di situ, nongkrong nyantai. Jadi gitu daerah zaman itu termasuk daerah kekuasaan anak Purnama tuh di Kalibata Mall. Mungkin pada saat itu ada sekelompok sekolah, gue rasa itu anak 3 DKI. Itu kita uber di Kalibata, ya kan? Nah, kita uber di Kalibata, jadi kita turun, dia naik bus T57. Nah, itu kita uber busnya. Woi, turun nih, puar. Kita baru datang. Mungkin pada saat itu dia kan, pada situ kita cuma 10 orang apa ya kalau nggak salah. 10 orang pada saat itu. Nggak semuanya. Itu gue 20 tuh bukan laki-laki semua tuh, 20 orang kalau ke Kalibata tuh sama cewek-ceweknya juga. Sama cewek-cewek power juga nongkrong di situ, sama Ami, Dewi, semuanya anak kelas 3 lah. Cewek-ceweknya kelas 1, kelas 2 tuh pada nongkrong di situ semua. Jadi kalau habis dari Blok M kita tuh pasti penghabisannya di nongkrong di Kalibata, karena si Ami rumahnya di sekitar sekitar Kalibata situ lah. Ada Pomat, ada Bakin, ada di Rojati, semuanya di Gang Arab, kayak gue di Gang Arab, semuanya seperti itu. Jadi kita nongkrongnya di situ. Nah mungkin mereka itu menjegat kita, mungkin dia tahu wah ini anak keluar nih dari Blok M datang nih. Mungkin karena itu dekat dari daerahnya dia, kok mereka ngerasa. Tapi kita dicegatnya mungkin seminggu 2 minggu setelah itu dia nyegatnya di Mampang. Ternyata kita bisa kick balik.
Kita turun, jadi pas di depan hero kita turun duluan, mereka kocar-kacir, yang di patas juga kita naikin ke dalam patas tuh, kita nggak hancurin patas. Dan pada saat itu kita ya lumayan lah, kalau untuk DKI lah, bukan lawan kita lah, itu cuma ecek-ecek doang. Dan pada saat, nah ini selanjutnya itu cerita di Mampang lagi. Kalau bulan puasa itu pasti kita tuh selalu ketemu sama Gotama Halim dari dia Gotama dari Halim. Jadi kalau waktu gua kelas 2 itu, kelas 1, kelas 2 pokoknya selalu bentrok sama Gotama Halim di Mampang. Selalu bentrok Gotama Halim di Mampang. Nah, pas gua kelas 3 Jumat, atau gue nggak tahu hari apa, bukan hari Jumat, pokoknya hari biasa, hari apa gue nggak tahu, gue lupa lah, udah hampir 95 tahun 95, 25 tahun yang lalu ya cerita ini. Jadi pas kita pulang, jadi kita nih gini, hari Senin, mungkin hari sebelumnya kita lewat tuh Gotama 145 lewat, kita lewat terus kata temen gue ribut, Jar, itu anak Gotama, Jar, anak Gotama tuh kalau hari Jumat tuh patasnya penuh, dilihatin. Oh iya, ya udah besok kita bantai aja. Ya udah, jadi besok kita balik agak dulu, akhirnya kita serbu, akhirnya kita digatin tuh patas 45-nya. Nah, pas hari kedua, bukan pas besok harinya yang gue ceritain tadi, itu kita udah siap-siap tuh, ternyata kita bentrok lagi sama anak Gotama Halim. Sore kita bentrok lagi lah sama anak Gotama. Ya udah, akhirnya anak Gotama kita sambitin busnya. Kita sempat bentrok lah sama anak Gotama di Mampang itu. Pada saat itu kita bentrok, kita sambitin, kita cegat, kita sambitin, gue anak semuanya, gue Ucok, Abuy, semuanya bentrok. Udah semuanya di Mampang itu. Sempat kita bentrok sebentar, bisnya kita stop, kaca belakangnya itu kayaknya pecah yang samping. Tapi ada anak Gotama itu yang benar-benar nyalinya gede ya menurut gue, karena kita tuh nggak bisa masuk ke bis gara-gara dia tuh mempertahankan di pintu belakang itu sampai jatuh-jatuhan ya, sampai kita bagi, kita sambitin kayak batu, kita bagi pakai barang, dia tetap aja kita nggak bisa naik ke atas. Itu gue nggak tahu, kayaknya gue kenal dah, kayaknya gue kalau gue lihat orangnya gue pasti tahu. Dia ingat itu kita pas sudah turun di aspal, kita sempat ribut sebentar di aspal, akhirnya ada polisi, kita bubar ya. Itu yang gue ingat, gue bentrok sama Gotama, kisah di Mampang. Dan ada cerita lagi juga waktu zaman sekolah, SMA gue juga pernah dicegat sama anak perguruan rakyat di depan deket pos polisi Mampang itu, putaran antara dari Buncit ke Mampang. Nah, di situ kita bentrok sama anak perguruan rakyat. Gue nggak tahu gimana ceritanya, gue ribut sama anak perguruan rakyat, gue udah lupa. Kita lagi naik bis, biasalah dicegat, akhirnya bentrok, maju mundur, akhirnya kita bisa pukul mundur dia sampai ke arah Kuningan. Itulah yang cerita gue waktu pada saat di daerah Mampang itu, Mampang Buncit itu kebanyakan emang itu daerah kita. Karena kenapa alumni SMA Purnama itu kebanyakan tinggalnya di daerah Mampang dan Buncit, itu hampir 90%. Jadi kalau daerah itu emang daerah kita semua, termasuk dibilang tuh kampungan kita. Jadi pada saat itu kita pernah waktu mau berangkat sekolah juga pernah dibantai di Santa, di depan penerbangan. Itu semuanya ya cerita-cerita ini untuk nostalgia aja, bukan untuk apa-apa. Dan untuk pada saat ini saya menceritakan ini karena terinspirasi dari Budut Official, Couple True Story, dan gue terinspirasi. Dan ternyata banyak viewer gue yang nonton juga alumni STM Kampung Jawa dan lain-lainnya. Makanya kalian kalau nonton bikin komen sebanyak-banyaknya, apa aja komen, terserah lah, yang positif dan negatif nggak ada masalah. Gue bikin cerita cuma nostalgia. Kalau perlu gue pengen ketemu orang-orang yang dulu orang-orang, tapi jangan salah,
Tapi semenjak kehidupan gue di sekolah, semenjak gue lulus, gue justru akrab sama anak kapal, sama Tejo, sama Egi, sama ada tuh anak kapal angkatan 94, gue lupa temannya teman gue karena gue nongkrong di Powat. Jadi pas kita udah lulus ya semuanya kita bergaul dengan baik gitu loh, bergaul dengan baiknya. Ya udah saudara-saudara, itulah cerita gue waktu zaman gue sekolah. Gue bikin cerita lagi, insya Allah mudah-mudahan gue ada narasumbernya bersama Andi Nazir. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah, loncengnya dibunyiin guys. Bye.